merupakan bukit para pemanah. Pertempuran Uhud merupakan pertempuran yang luar biasa dahsyat karena merupakan pertama kali sejarah pasukan kaum muslimin pernah kalah. Jadi kalahnya itu di saat peperangan apa? Peperangan Uhud. Orang-orang kafir Quraisy yang dulunya kalah di peperangan sebelumnya, mereka menginfakkan hartanya untuk apa? Untuk mempersiapkan perang ini, perang Uhud. Berbondong-bondong dari Mekah yang jaraknya 400 lebih kilometer, mereka datang menuju ke kota Madinah. Jumlah pasukan kaum musyrikin waktu itu berjumlah 3.000 pasukan. Pasukan muslim yang ada waktu itu 1.000 pasukan. Secara jumlah kalah besar. Nah, jadi bukan hanya orang Islam yang suka berinfak, orang kafir pun mereka menginfakkan harta mereka. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menginfakkan harta mereka untuk apa? Untuk menahan orang-orang di jalan Allah. Fasayunfiqunaha. Nah, Rasulullah sadar bahwasanya ini peperangan akan terjadi dengan begitu dahsyat. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, para pasukan-pasukan perangnya. Kemudian apa kira-kira strategi yang bisa memenangkan kaum muslimin? Akhirnya Rasulullah SAW membagi pasukan perang ke dalam pasukan samping kanan, samping kiri, pasukan tengah, pasukan kanan. Dan menjadikan apa? Menjadikan Gunung Uhud ini sebagai benteng sebelah kanan, kemudian Jabal ataupun puncak Gunung Rumat ini sebagai benteng bagian kiri. Dan Rasulullah sengaja menaruh 50 pasukan pemanah yang ada di sana. Disinilah ketika orang kafir Makkah datang, mereka datang dari arah sana, Pak. Ya, jadi Madinah itu berada di sebelah belakang saya, dan pasukan kaum kafir Quraisy berada di sebelah sana. Ketika mereka datang dari satu arah, maka berapapun musuhnya, insya Allah akan bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Nah, dan benar, ternyata subhanallah dengan strategi perang yang diterapkan oleh Rasulullah, saat mereka datang dari satu arah, karena pasukan kita sudah sangat siap, apalagi dengan pasukan pemanah yang begitu ada yang masuk langsung mereka ditombak, langsung mereka dihantam dengan panahnya. Akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan yang sangat mutlak, mendapatkan kemenangan yang sangat mutlak. Pada akhirnya pemanah yang berada 50 orang di atas sana sebelumnya telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kalian turun dari daerah ini, jagalah tempat ini. Dalam riwayat dikatakan hatta tarawna yaktifu bina at-tuyur, walaupun kalian melihat kami, kepala kami telah dipatokin oleh burung gagak. Menang atau kalah tetap di sana, tetap di ujung. Maka tatkala pasukan kaum muslimin telah menang di awal-awal pertempuran, orang-orang kafir mundur. Orang-orang kafir Quraisy mereka mundur sampai akhirnya harta rampasan perang, ghanimah-ghanimah itu diambilin oleh orang-orang muslim yang ada pasukannya di bawah ini. Seketika itu orang yang ada di atas, para pemanah, sebagian dari mereka ingin juga memunguti harta rampasan perang. Ya namanya juga manusia, ya, mereka punya hasrat terhadap hal-hal duniawi. Maka kemudian mereka berselisih di sana. Ayo kita turun. Kita sudah menang, kemenangan sudah di depan mata kita. Sebagian yang lain mengatakan jangan kita turun. Wasiat Rasulullah, kita di sini menang atau kalah. Setelah cekcok, akhirnya kejadian ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian dari kalian menginginkan dunia dan sebagian dari kalian menginginkan akhirat. Akhirnya 40 orang dari 50 tadi turun mengambil harta rampasan perang. Yang tersisa berapa? Yang tersisa hanya 10. Yang dipimpin oleh sahabat namanya Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair yang ada di sana. Subhanallah. Pasukan kafir Quraisy sudah mundur, kemenangan sudah di tangan kaum muslimin. Akhirnya 40 orang tadi ikut mengambil harta rampasan perang. Ternyata di belakang itu semua Khalid bin Walid, yang dulunya pasukan kaum kafir Quraisy, salah satu pimpinannya yang bernama Khalid bin Walid, waktu itu belum masuk Islam. Khalid bin Walid mengintai, menunggu celah. Kira-kira kapan nih kaum muslimin ini lengah? Karena tahu bahwasanya kekuatan kaum muslimin ada di orang-orang pemanah ini, pasukan pemanah ini. Akhirnya melihat pasukan kaum pemanah sudah pada turun, mereka memanggil kurang lebih sebanyak 40 pasukan berkuda dari arah belakang sana. Mereka muter dari belakang, akhirnya menembakin pasukan yang ada di atas. Seketika 10 orang langsung mati, seketika meninggal dunia semuanya. Ketika bagian Jabal Rumat ini atau Bukit Pemanah ini sudah tidak terjaga,
Abu Sufyan diberikan kode, pasukan yang lain yang tadinya mundur, mereka dipanggil kembali, ditarik lagi pasukannya. Akhirnya kaum muslimin yang tadinya sudah lengah karena merasa sudah menang, mereka mendapatkan tekanan serangan yang bertubi-tubi di satu waktu itu. Dari sebelah sana, dari sebelah depan juga, dari dua arah sekaligus. Akhirnya apa? Subhanallah. Akhirnya Rasulullah SAW sampai waktu itu terluka. Syujjat rubaiyatuhu, kusirat rubaiyatuhu, sampai gigi gerahamnya Rasulullah itu pecah. Kemudian pipi beliau juga tersayat, terkoyak, terluka. Maka seketika itu pula para sahabat, para pasukan meninggal sebanyak 70 orang sahabi yang diriwayatkan. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan lebih dari 100, dan mereka dikuburkan di kuburan yang ada di depan kita saat ini. Jadi pasukan kaum muslimin akhirnya meninggal, dan salah satu yang meninggal di sana adalah yang pertama paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang mana merupakan Asadullah atau singa Allah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Beliau salah seorang sahabat yang paling pemberani, yang mana ketika berperang tangan kanan dan tangan kirinya itu dua-duanya memegang pedang. Biasanya kalau orang bertarung itu tangan kanannya pedang, tangan kirinya memegang apa? Perisai atau tameng. Ini tidak. Hamzah bin Abdul Muthalib, mereka dua-duanya itu merupakan pedang. Tatkala itu juga Wahsy, salah seorang budak yang ditugaskan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, melemparkan tombaknya, akhirnya mengenai bawah pusarnya dan tembus sampai ke belakang. Akhirnya masih ingin melawan, Hamzah bin Abdul Muthalib ingin melawan, namun apa daya, kekuatannya sudah habis dan akhirnya tumbang. Salah satu yang meninggal juga adalah tadi duta pertama dalam Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair salah seorang yang terpandang ketika sebelum masuk Islam, ketika di Mekah, merupakan orang yang kaya. A'taru ahlil Arab, kalau dia berjalan orang-orang di sekitarnya akan mencium baunya, ketahuan ini loh Mus'ab bin Umair, orang yang kaya. Namun begitu setelah memeluk Islam, keluarganya mengambil semua hartanya, sampai-sampai dia tidak memiliki pakaian kecuali hanya sehelai. Kulitnya yang awalnya terjaga berubah menjadi kulit yang bersisik, sampai sisiknya itu berjatuhan. Itu Mus'ab bin Umair yang tadi dikirim ke Madinah untuk mengabarkan bahwasanya Rasul akan datang. Salah satu yang meninggal juga ada Anas bin Nadhr, ada juga Hanzalah. Sahabat Hanzalah ini merupakan sahabat yang pada waktu itu malam harinya sebelum perang terjadi di hari Sabtu, bulannya di bulan Syawal, Pak, jatuh di peperangan ini. Saking kuatnya mereka, kekuatan kaum muslimin ini, saking semangatnya menghadapi peperangan ini, ketika Rasulullah berangkat mengecek persiapan pasukan, ternyata banyak sekali anak-anak yang masih belum balik, ya. Anak-anak yang masih pada belum balik, mereka ikut perang, ingin ikut perang, semangat ingin ikut perang. Akhirnya dilarang oleh Rasulullah, belum, kamu belum 15 tahun, nanti baru mereka boleh perang ketika perang Khandaq. Sama seperti mereka, anak-anak kita sekarang juga pada semangat perang, tapi perangnya di game, di permainan HP, ya. Allah musta'an. PUBG. Nah, subhanallah, ketika kaum muslimin kalah, Mus'ab bin Umair ini merupakan orang yang wajahnya atau perawakannya mirip dengan Rasulullah. Mirip dengan Rasulullah, sampai tersiar kabar Rasulullah telah meninggal. Akhirnya banyak sekali sahabat yang mendengar kabar itu, mereka meletakkan pedangnya, duduk bingung. Ada yang mereka kembali ke Madinah karena peperangan sudah kacau, sudah tidak terkontrol lagi. Kemudian Anas bin Nadhr keluar mengatakan, kalau Nabi Muhammad, Nabi kalian telah meninggal, fa'lamu, maka ketahuilah, fa inna rabba Muhammadin lan yamut, sesungguhnya Tuhannya Muhammad tidak mati. Maka kita harus berjuang menegakkan Islam sampai titik darah penghabisan. Akhirnya maju lagi, dan akhirnya Anas bin Nadhr pun tumbang sama orang-orang yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Nah, akhirnya mereka dikuburkan di sini. Inilah areal peperangannya. Maka dari sini, kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya semakin dekat suatu kaum, semakin dekat suatu masyarakat, suatu negara, kelompok, golongan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka akan semakin beruntung dia. Namun tatkala wasiat ataupun pesan-pesan sunnah yang disampaikan kepada Rasulullah tidak dijalankan dan tidak dipatuhi, maka kebinasaanlah yang akan dia dapati. Maka sampai ketika Rasulullah kalah dan terluka, mengatakan kalimat yang akhirnya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kata Rasulullah, "Kaifa yuflihu qaumun syajjau nabiyahum wa huwa yad'u ilal Islam?" Bagaimana seorang kaum itu bisa melukai nabinya padahal nabinya itu mendakwakan mereka ke jalan Allah. Namun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, dalam Al-Qur'an, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Wahai Muhammad, engkau tidak ada urusan campur tangan di sini. Barangkali dari mereka ada yang bertaubat, barangkali dari mereka kalau memang mereka zalim, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Maka luar biasa, benarlah apa kata Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang ada di peperangan Uhud mereka masuk Islam. Siapa di antaranya? Khalid bin Walid. Kemudian di antaranya juga Abu Sufyan dan darahnya 1400 tahun yang lalu. Masih utuh? Masih utuh. Namun ulama-ulama Saudi mereka sepakat bahwasanya perkara ini tidak disebarluaskan ke internasional karena akan menimbulkan gejolak yang ramai, maka disepakati untuk dibatasin di media-media dalam Arab Saudi saja. Maka inilah yang dikatakan oleh Allah bahwasanya mereka itu hanya berpindah alam saja. Mereka sesungguhnya hidup di alam barzakh. Fa innahum yurzaqun bal ahya'u wa hum yurzaqun. Mereka hidup dan mereka diberikan rezeki oleh Allah. Tapi bukan karena mereka masih hidup kemudian kita meminta-minta kepada mereka, tidak. Kadang ada yang bilang, oh mereka masih hidup jadi kita minta mereka untuk memberikan kita syafaat dan sebagainya. Tidak benar. Karena alam mereka sudah lain dan alam kita juga sudah lain. Namun mereka orang-orang yang mati di jalan Allah, Allah sendiri yang akan menjaganya. Ya kurang lebih itu. Ada yang ditanyakan, peperangan ini terjadi di tahun ketiga Hijriah. Jadi 3 tahun setelah Rasulullah itu pindah ke Madinah. Yang setelah ini mungkin kita kasih waktu 5 menit ya. Ada yang ingin misalnya mungkin naik Jabal Rumat atau Bukit Pemanah atau mungkin ingin foto-foto sendiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Abu Sufyan juga di sini ya, Ustaz? Abu Sufyan tidak di Baki. Di Baki ya? Iya, karena Abu Sufyan tidak itu meninggal. posisi udah naik ke atas terus dikuburin lagi? Dikuburin lagi, dimasukin ke sini lagi karena ditanyakan kepada para ulama bagaimana baiknya. Akhirnya mereka mengatakan sudah dikembalikan. Oh ya, siap. Yang Ya, langsung boleh. mau ke bis silahkan.